Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Tujuannya kita hanya datang di sekolah untuk belajar. Seperti biasa, sebelum kita awali proses pembelajaran, kita awali dengan doa. Ketua kelasnya silakan dipimpin teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Doa selesai. Ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Ya. Alhamdulillah karena hadir semua, artinya semuanya memang kita datang di sekolah, kita bersungguh-sungguh ya, karena kalau kita tidak datang di sekolah kita rugi ya. Karena kita tertinggal pelajaran. Kalau untuk bukunya ada semua? Ada. Pulpennya? Ada. Ada semua? Ada. Jadi pagi hari ini kita awali dengan doa. Kita sudah awali dengan doa. Dalam proses pembelajaran hari ini saya ingin sampaikan ya. Yang pertama, kita datang di sekolah itu tujuannya kita belajar. Ya, hanya Belajar. Kemudian saya ingin sampaikan ya, mari kita berfokus bersungguh-sungguh yang namanya belajar. Jangan sampai ya, karena kita hanya datang di sekolah tujuannya tidak belajar, hanya main-main, kemudian kembali sekolah juga, kembali di rumah juga tidak belajar ya. Tidak ada yang kita tahu. Datang ulangan tidak ada kita tahu. Jadi saya minta di sekolah dan di rumah tetap Belajar. dibaca bukunya. Itu yang paling penting. Di sekolah kita sudah menimba ilmu, kembali di rumah kita baca kembali buku yang telah kita tulis. Bisa dipahami ini? Bisa. Kemudian untuk hari ini ya, tujuan pembelajarannya kita di sini ada dua. Di sini pelajaran hari ini tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajarannya kita ada dua. Siapa yang bisa bacakan yang pertama? Ya, coba Iden. Menerapkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berbagai lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Iya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama ini menerapkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan. Ya. Ada 4 lingkungan di sini: keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Nanti kita akan lihat sebentar bagaimana caranya kita menerapkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Intinya kita akan melihat contoh-contoh yang baik terhadap ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kita akan membuat pamflet contoh sikap kepatuhan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan. Jadi sebentar sini ada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Kemudian mekanisme pembelajaran hari ini. Jadi model pembelajaran hari ini kita menggunakan PJBL, Project Based Learning. Ya, langkah-langkahnya perlu saya sampaikan hari ini. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, Pak Guru akan membuat ya, kelompok. Jadi karena kita sini hanya siswanya sedikit, kita akan bagi 3 kelompok.
Yang kedua, setelah terbagi kelompok, ya, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. LKPD ini akan dikerjakan berdasarkan video yang ada. Nanti sebentar Pak Guru akan menampilkan sebuah video, ya, lalu disimak. Kemudian atas video itu kalian kerjakan LKPD-nya. Kemudian selanjutnya setelah LKPD-nya dikerjakan, kemudian dipaparkan atau dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, dari hasil LKPD-nya itu akan dibuatkan Pamflet. Nah, nanti kita akan menyusun ya cara pembuatan pamflet. Kita akan bahas tentang bahan-bahannya apa saja. Kemudian selanjutnya jadwal pembuatan pamflet. Nah, setelah itu baru kita kerjakan. Bisa dipahami? Bisa. Saya akan bagi kelompok, ya. Dengarkan namanya, angkat tangan yang disebutkan namanya, ya. Iya. Kita mulai dari kelompok 1. Saya langsung sebut. Agil, April, Idul, Erista, dan Yuswan. Kelompok 2, Marwan, Iren, Sulfian, Nizam, dan Intan. Yaitu kelompok 2. Sekarang kelompok 3, Pais, kemudian Gina, Arni, dan Rizky. Oke. 3 kelompok sudah terbentuk. Coba katakan kelompok 1, bisa lihat. Kelompok 2 coba. Kelompok 3. Sekarang gabungkan tempat duduknya di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Sekarang mulai di bawa alat tulisnya. Silakan berkumpul di kelompok masing-masing. Kelompok berapa? Pakai ini kelompok Tiga. kelompok. 2. Nah, sekarang silakan diskusikan siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Setelah didiskusikan, kemudian tuliskan nama-nama kelompoknya, serahkan sama Pak Guru sekarang. Ayo. Tuliskan. Sudah? Belum. Silakan diskusikan sama nama ketua kelompoknya. Kemudian diserahkan sama Pak Guru. Serahkan sama kelompok. Tidak. Apa di mana? Oh, iya. Sudah? Sudah ditulis nama kelompoknya? Silakan diserahkan sama Pak Guru. Saya tunggu sekarang.
kan? Belum? Bawa sini Pak Isna. Iya. Ya, saya bacakan. Kelompok 1 itu ketuanya Arista, ya. Kemudian anggotanya Agil, April, Idul, dan Iswan. Ya, ada 5 orang. Kemudian kelompok 2 ketuanya Sulfia. Kemudian anggotanya Marwah, Iren, Nizam, dan Intan. Untuk kelompok 3 ketuanya Faiz, anggotanya Ani, Gina, dan Rizky. Ya. Sebelum kita lihat video, saya bagikan dulu dengan KPD-nya. Terima kasih. Coba perhatian ke depan. Sebelum Pak Guru tampilkan videonya, saya ingin sampaikan bahwa LKPD-nya ini dikerjakan berdasarkan video yang ada. Ya. Jadi saya minta ketua kelompoknya untuk mengkoordinir teman-temannya, ya, supaya semuanya aktif dalam mengerjakan LKPD-nya. Jika ada terlihat jawabannya langsung dituliskan, ya. Jadi masing-masing anggota kelompoknya sudah langsung berbagi tugas. Ya, misalnya nomor berapa yang dikerjakan, misalnya Agil nomor 1, kemudian Isma nomor 2, kemudian Idul nomor 3, Rizka nomor 4. Nah, nanti yang lain saling membantu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, supaya pekerjaan cepat selesai. Ya. Sudah siap untuk lihat videonya? Sudah. Ya, jadi saya minta fokusnya ke depan untuk melihat videonya. Sudah siap? Sudah. Kelompok 1 sudah? Siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Sekarang Pak Guru akan memutarkan videonya ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di pembelajaran PPKN kelas 8 pada bab 3 kali ini dan pertemuan yang ketiga. Nah, anak-anakku sekalian, semoga kalian sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, pastikan sebelum pembelajaran kalian sudah mempersiapkan alat tulis dan berdoa terlebih dahulu. Adik kita kali ini memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, menjelaskan pengertian kesadaran hukum, dan menunjukkan indikator untuk menentukan kesadaran hukum bagi warga negara, menunjukkan contoh sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Materi. Nah, materi kali ini lanjutan dari materi sebelumnya. C. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Simak cerita. Ibu nanti akan memutarkan sebuah video. Nah, kalian akan mengamati. Menampilkan indikator untuk menentukan kesadaran hukum bagi warga negara. 3. Membiasakan menaati peraturan perundang-undangan. Jadi, ini adalah poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertama kalinya kita akan menyimak
cerita. Silakan dicermati. Pagi yang cerah seperti setiap harinya, Andi selalu berangkat ke sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Andi datang ke sekolah lebih awal daripada teman-temannya. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Andi sehingga Andi tidak pernah ditegur oleh guru. Pada akhir semester, nilai rapor pengetahuan Andi sangat baik dan nilai rapor sikap serta keterampilan Andi pun sangat baik. Orang tua Andi merasa bangga terhadap nilai yang diperolehnya. Setelah kalian menyimak cerita, coba amati pertanyaan berikut. Apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah? Ya, Andi selalu mematuhi peraturan sekolah. Andi berangkat lebih awal agar tidak terlambat. Adakah keuntungan yang akan diterima seseorang apabila mematuhi aturan? Seseorang yang mematuhi peraturan hidupnya akan damai, tenang, tentram karena tidak akan mendapatkan hukuman. Kemudian menjadi lebih baik dan dihargai oleh orang yang di sekitarnya. Lanjut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih kepatuhan itu. Jadi, kepatuhan adalah sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Bersikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. 2. Indikator untuk menentukan kesadaran hukum bagi warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator. A. Pengetahuan hukum. B. Pemahaman kaidah-kaidah hukum. C. Sikap terhadap norma-norma hukum. Dan D. Perilaku hukum. Kita bahas mulai yang pertama. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum dan diperbolehkan oleh hukum. Yang diperbolehkan oleh hukum contohnya jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian. Sedangkan yang dilarang penganiayaan, penipuan, penggelapan. B. Pemahaman kaidah-kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. C. Sikap terhadap norma-norma hukum ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan hukum. Misalnya, pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. D. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Perilaku mentaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang diantaranya adalah sebagai berikut. Memiliki akta kelahiran, mematuhi aturan berlalu lintas, mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar, tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang yang taat pada hukum, berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu,
Orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Kalian jadilah warga negara yang mempunyai kepribadian yang baik dengan selalu mentaati peraturan yang berlaku. 3. Membiasakan menaati peraturan perundang-undangan. Membiasakan menaati peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Contoh di lingkungan sekolah, memakai seragam sekolah, datang tepat waktu, selalu mengerjakan tugas sekolah, patuh terhadap guru. Lingkungan masyarakat, melaporkan ke pengurus RT apabila menerima tamu menginap di rumah, mengikuti pos kamling, tidak membuat gaduh warga, saling rukun dengan tetangga, bangsa dan negara, membayar pajak tepat waktu, mentaati peraturan pemerintah, tidak melanggar rambu lalu lintas. Oke, selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Semangat belajar, jaga kesehatan. Ya, sudah lihat videonya? Sudah. Ya, sekarang saya berikan waktu untuk menyelesaikan LKPD-nya, ya. Saya berikan waktu 7 menit untuk merampungkan LKPD-nya. Setelah rampung, kemudian didiskusikan siapa yang akan mempresentasikannya. Silakan dirampungkan LKPD-nya. Saya beri waktu 7 menit untuk dikerjakan. Sebentar, kita mulai dari kelompok 3, kemudian kelompok 2 dan kelompok 1 yang akan memaparkan. Jadi pelajari memang, pahami memang apa yang menjadi tugas kalian, ya. Setelah itu baru dipaparkan. Ya, silakan saya beri waktu 7 menit untuk dirampungkan. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan sama Pak Guru, ya. Di kelompok 1 siapa yang akan bacakan sebentar? April. Kelompok 2 siapa? Marwah. Kelompok 3? Arni. Arni, ya. Jadi yang akan membacakan silakan baca-baca memang, ya. Sebelum kita mulai presentasikan.
belum lengkap ya, silakan lengkapi supaya sebentar kalau sudah dipaparkan sudah bagus ya. Iya. Periksa kembali jika ada yang masih kurang. Siapa di sini? Coba. Ini kelompok 3 siapa yang akan konsultasi? Coba tes. Karena kita mau di sini. Berdiri lalu perhatikan ini juga kan? Ini coba.
Kita simulasi. Coba lihat semuanya. Perhatikan contoh presentasi dari kelompok 2. Nanti kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, Marwah Sapitri. Perkenalkan teman-teman saya. Silakan berdiri satu-satu. Dari sini coba. Nama saya. Duduk. Ya. Saya Mawar Pengen. Ya, bacakan. Iya. Tetap berdiri, bacakan. Yang lain kembali dulu. Bisa ini? Bisa. Kelompok coba simulasi kelompok 1 coba. Coba Marwan. Ya, coba April. Iya, berdiri. Coba di sini kelompok 3 coba simulasi. Saya dari kelompok atas nama dan teman-teman saya. Ya, langsung Rizky ya, Rizky. Rizky baru terpilih kita. Nah, coba. Bagi pembaca tak? Sudah bisa ini? Sudah. Bagaimana pembaca? Sudah siap? Sudah. Sudah siap untuk membaca? Sudah. KPD-nya sudah siap dibacakan? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke. Berarti kita sudah siap ya presentasi? Ya. Kita mulai di kelompok Ya. 3. Ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 atas nama Nisa Putri dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Nama saya Rizky Angga. Nama saya Faisal Muhammad Fadli. Nama saya Tidak Bisa. Saya akan membacakan hasil petunjuk pekerjaan LKPD. 1. Lingkungan keluarga. A. Bertugas serban dan tanggung lingkungan keluarga. Dijadikan suaranya ya. B. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. C. Menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib. D. Menjauhi perilaku buruk yang merugikan di dalam keluarga. E. Mematuhi nasihat orang tua. 2. Lingkungan sekolah. A. Memilih pelajar. B. Menjaga kebersihan sekolah. C. Membuang sampah pada tempatnya. D. Berperilaku baik dan sopan serta tidak merokok. E. Mengerjakan pekerjaan rumah. 3. Lingkungan masyarakat. A. Tidak berbuat onar. B. Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. C. Menjaga nama baik masyarakat. D. Peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. E. Melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing. 4. Lingkungan negara. A. Taat dan tepat waktu membayar pajak. B. Mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas. C. Mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi. D. Menyeberang jalan di tempat penyeberangan. E. Menjaga nama baik negara dan bangsa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masuk ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan berdiri dan perkenalkan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, Marosa Fitri dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Nurul Huda. Perkenalkan nama saya Muhammad Sufi Hidayat. Hasil kerja LKPD kelompok kami. Uraikanlah contoh sikap ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam berbagai lingkungan berikut. 1. Lingkungan keluarga. A. Bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga. B. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. C. Menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib. D. Menjauhi perilaku buruk yang merugikan di dalam keluarga. E. Mematuhi nasihat orang tua. 2. Lingkungan sekolah. A. Tekun belajar. B. Menjaga kebersihan sekolah. C. Membuang sampah pada tempatnya. D. Berperilaku baik dan sopan serta tidak merokok. E. Mengerjakan pekerjaan sekolah. 3. Lingkungan masyarakat. A. Tidak berbuat onar. B. Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. C. Menjaga nama baik masyarakat. D. Peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. E. Melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing. 4. Lingkungan negara. A. Taat dan tepat waktu membayar pajak. B. Mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas. C. Mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi. D. Menyeberang jalan di tempat penyeberangan. E. Menjaga nama baik negara dan bangsa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Saya ingatkan, ini kita masuk di kelompok 1. Kelompok 1. Saya minta dibacakan pelan-pelan saya, jangan terlalu cepat. Kemudian suaranya diperjelas ya. Ya, silakan kelompok 1 untuk diwajahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnia Kamit. Saya dari kelompok 1 dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Eristan Nurlagao. Perkenalkan nama saya Nur Saputra. Perkenalkan nama saya Yusuf Yundara. Nama saya Agil. Saya akan menjawab soal KPD. 1. Lingkungan keluarga. A. Bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga. B. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. C. Menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib. D. Menjauhi perilaku buruk yang merugikan di lingkungan keluarga. E. Mematuhi nasihat orang tua. 2. Lingkungan sekolah. A. Tekun belajar. B. Menjaga kebersihan sekolah. C. Membuang sampah pada tempatnya. D. Berperilaku baik dan sopan serta tidak merokok. E. Mengerjakan pekerjaan rumah. 3. Lingkungan masyarakat. A. Tidak berbuat onar. B. Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. C. Menjaga nama baik masyarakat. D. Peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. E. Melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing. 4. Lingkungan negara. A. Taat dan tepat waktu membayar pajak. B. Mematuhi aturan ataupun rambu lalu lintas. C. Mengendarai dengan surat izin mengemudi. D. Menyeberang jalan di tempat penyeberangan. E. Menjaga nama baik negara dan bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, sekarang LKPD-nya sudah diselesaikan. Nah, tugas berikutnya ya. Ini berikutnya kita
kita lihat. Bisa dilihat di sini. Bisa. Tugasnya sekarang kita akan membuat pamflet contoh sikap kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan. Karena di sini kita hanya 3 kelompok, ya. Kelompok 1 saya tugaskan contoh sikap di lingkungan keluarga. Kelompok 2 di lingkungan sekolah dan kelompok 3 di lingkungan masyarakat. Nah, kelompok 1 mana kelompok 1? Di lingkungan mana? Nah, lingkungan keluarga. Coba bacakan LKPD-mu tentang lingkungan keluarga. Coba. Yang lain juga perhatikan LKPD-nya. Iya, contohnya. Bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga. B. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. C. Menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib. D. Menjawab buruk yang merugikan lingkungan keluarga. E. Mematuhi nasihat orang tua. Iya. Di situ ada contoh-contohnya, ya, apa yang dibacakan oleh kelompok 1. Nah, kelompok 1 kalian fokus tentang lingkungan keluarga. Nah, di situ ada contoh-contohnya. Nanti akan dibuat pamflet berdasarkan contoh-contoh yang ada, ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Di lingkungan sekolah. Coba bisa dibacakan lingkungan sekolah contohnya seperti apa tadi? A. Membelajar. B. Menjaga kebersihan sekolah. C. Membuang sampah pada tempatnya. D. Berperilaku baik dan sopan serta tidak merokok. E. Mengerjakan pekerjaan sekolah. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Ada tekun belajar, ada datang di sekolah, lebih awal. Nah, di lingkungan sekolah ini kalian akan buatkan contoh pamflet yang berkaitan dengan di lingkungan sekolah. Bisa ini kelompok 2? Bisa. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 mana? Nah, kelompok 3 lingkungan masyarakat. Coba bacakan contoh lingkungan masyarakatnya seperti apa? A. Tidak berbuat onar. B. Menghormati tata cara ada di biasa perikatan. C. Menjaga masyarakat. D. Patuh terhadap aturan yang berperilaku di masyarakat. E. Melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing. Iya. Ada beberapa contoh. Ada berapa contoh sih tadi? Ada 4. Ada 5 contoh. Nah, di situ kalian akan membuatkan pamflet berdasarkan contoh-contoh yang ada, ya. Ya. Dari semua kelompok masing-masing berbeda tugasnya. Kelompok 1 di lingkungan keluarga, kelompok 2 di lingkungan sekolah, kelompok 3 di lingkungan masyarakat. Jadi ini yang sudah akan kita buatkan. Nah, sekarang kita perhatikan ke depan. Kita masuk di alat dan bahan pembuatan pamflet. Bisa dilihat di depan? Bisa. Apa saja yang ada di depan? Laptop, HP, printer, karton, lem, gunting, buku paket, spidol warna. Ada berapa? Ada 8. Ada 8. Saya perlu jelaskan ini alat dan bahan pembuatan pamflet. Perhatikan supaya tidak salah-salah nanti pembuatan pamfletnya. Yang pertama ada laptop, HP, printer, karton, perekat, gunting, buku paket, dan spidol warna. Saya jelaskan dulu satu-satu. Laptop dan printer. Laptop dan printer ini akan bergandengan. Kenapa? Karena setelah kalian mencari, ya, referensinya, gambarnya seperti apa, nanti akan di print. Di print itu menggunakan printer. Kalau tidak ada printernya di sekolah, di rumah, ya, nanti hubungi Pak Guru, ya, bawa di sekolah, nanti Pak Guru yang print, ya, yang printkan. Kemudian HP, nah, HP ini digunakan untuk mencari gambar-gambar. Referensinya atau gambar-gambar. Misalnya kelompok 2 coba apa? Contoh sikapnya apa di situ?
belajar. Nah, tekun belajar misalnya. Kalian mau cari gambar orang yang tekun belajar. Silakan cari, akan muncul. Nah, setelah muncul, baru diambil gambarnya. Nah, nanti itu akan ditempel di pamfletnya. Di bawahnya keterangannya baru tekun belajar. Jadi gambarnya tentang orang tekun yang belajar, di bawahnya baru keterangannya tekun belajar. Kemudian karton. Nah, karton ini disimpan sebagai sarana untuk membuat pamflet. Nanti gambar-gambarnya kalian akan ditempel di karton yang ada, ya. Nanti disesuaikan saja warnanya, ya. Intinya pamflet itu tujuannya bagaimana orang bisa tertarik membaca pamfletnya kita. Nah, pesan-pesan apa yang kita mau sampaikan, mereka bisa membacanya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian ada lem. Nah, lem ini untuk merekatkan gambar di karton. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kemudian gunting. Gunting itu misalnya tadi sudah ada gambar-gambar toh? Ada gambar-gambar kalian ambil di Google. Nanti itu disesuaikan gambarnya, digunting secantik mungkin, kemudian ditempel di karton. Buku paket ini fungsinya untuk mencari referensi jika ada contoh-contoh yang lebih banyak lagi, lebih bagus lagi tentang tugas kalian. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian spidol warna. Nah, spidol warna ini fungsinya untuk menuliskan, ya. Misalnya pamflet kalian tulisannya misalnya tekun belajar, dikasih warna kuning misalnya. Kemudian datang di sekolah tidak terlambat, dikasih warna merah, seperti itu. Supaya intinya pamflet tujuannya untuk menarik orang membaca pesan yang kita mau sampaikan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi saya inginkan kalian buat sebaik mungkin. Alat dan bahan yang ada ini, ya, bisa bertambah. Sesuaikan saja pamflet yang kalian akan buat. Kemudian kalau masalah laptop dan printer, saya tekankan kembali, jika tidak punya, ya, di rumah, hubungi Pak Guru, sampaikan sama Pak Guru, nanti Pak Guru yang akan printerkan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami, ya. Alat dan bahan pembuatan pamflet, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada yang mau ditambahkan, kan? Tidak ada. Ya, nanti berjalannya proses pembuatan, nanti dihubungi Pak Guru jika ada kendala, ya. Iya. Bisa lihat ke depan ini? Bisa. Ini adalah contoh pamflet. Ini contoh pamflet yang sudah jadi. Jadi pamflet ini ya seperti ini, dia menarik supaya orang bisa membaca dengan jelas. Dia membaca pesannya yang kita mau sampaikan. Nah, di sini ada, kita lihat di sini pamfletnya tentang mengatasi perilaku saat ingin merokok. Jadi di sini dia sampaikan jika ingin merokok, Anda ingin merasakan rokok di tangan, jangan Anda ingin merasakan rokok di tangan. Bermainlah dengan barang-barang. Jadi di sini ada pulpen, ada pensil. Ya, supaya kita tidak merokok, kita pegang katanya pensil. Jadi tipsnya di sini supaya tidak merokok, di sini dia sampaikan bahwa kita sering pegang benda-benda yang ada di tangannya kita. Contohnya misalnya begini, ya. Kalau misalnya kita mau merokok, di sini dia sampaikan kita sering pegang ini, misalnya benda-benda yang di tangannya supaya jangan kita pegang rokok. Ini maksud dari pamflet ini. Kemudian yang kedua di sini juga jauhkan rokok dari gangguan Anda. Di sini sudah sampaikan juga. Jadi intinya contoh pamflet ini bisa kalian tiru seperti ini pembuatannya. Iya. Jadi ada gambarnya, di bawahnya ada tulisannya. Ada keterangan tulisan. Jadi jangan hanya gambar yang ditempel, kemudian orang tidak tahu apa maksudnya ini. Ya? Iya. Jadi ada gambar, kemudian di bawahnya ada tulisan atau keterangannya. Ya.
Dari di atasnya ada judulnya, kemudian ada gambar, nah, gambarnya ada keterangan gambar itu, ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kurang lebih pamflet dibuat seperti ini, ya. Dari contoh yang ada ini, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ini tentang contohnya? Ya. Karena ini sudah ada, kemudian kita lanjut. Iya. Kita masuk di jadwal pembuatan pamflet. Ya. Jadi supaya pamfletnya kita selesai minggu depan ini, karena hanya 1 minggu kita buat. Dari hari ini kita selesaikan minggu depannya, pertemuan ke depan. Nah, rencana kegiatan ini ada beberapa. Yang pertama di sini ada kegiatan, agenda kegiatan. Coba lihat ke depan. Agenda kegiatan yang pertama perancangan proyek. Nah, perancangan proyek di sini di tatap muka sekarang ini. Kita sudah merancang proyek, mendesainnya ada tadi itu. Kita sudah melihat bahan-bahannya seperti apa. Sudah melihat contoh-contoh pembuatan pamflet. Dan Pak Guru sudah membagikan contoh pamfletnya seperti apa. Nah, kemudian Pak Guru sudah menyampaikan kelompok berapa saja yang akan mengerjakan kelompok. Ya, di sini mendesain rencana proyek pembuatan pamflet. Ya, kita sudah sampaikan tadi, Pak Guru sudah sampaikan. Kemudian tatap muka pertama ini kita sudah dijelaskan ya. Kemudian yang kedua di sini tugas proyek di rumah. Jadi proyeknya ini ya, pamfletnya ini akan dikerjakan di rumah. Di rumah. Di sini ada 4 ya, ada 4 kegiatan. Coba perhatikan ke depan. Yang pertama itu ya, kalian sudah melihat contoh-contoh sikapnya ya. Kelompok 1 itu sikapnya di lingkungan Keluarga. Kalau di kelompok 2, Lingkungan sekolah. kelompok 3, Lingkungan masyarakat. ketiga kelompok ini ya, kalian mencari referensi lain lagi tentang contoh-contohnya ya, yang lebih relevan lagi ya, tentang contoh keluar di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, mencari berbagai sumber terkait gambar yang akan dipakai dalam pembuatan pamflet. Nanti ini di rumah ya, kalian bagi saja siapa yang akan mencari gambar-gambarnya ya. Intinya kita kelompoknya di sini paling berperan aktif karena akan mengkoordinir teman-temannya mengerjakan pamfletnya. Saya minta semuanya ini diselesaikan ya dalam 1 minggu ini. Minggu depan harus sudah dibawa. Jadi yang kedua ini mencari sumber terkait gambar yang dipakai dalam pembuatan pamflet. Kalau kita mau cari gambar yang bagus di mana? HP. Di HP. Di Google. Siapa yang bisa? Biasa di sini untuk mencari gambar siapa? Coba. Iya. Iya, ada perwakilannya semua ya, bisa. Intinya kalau ada kendalanya tentang pencarian gambar ya, bisa disampaikan sama Pak Guru ya. Iya. Kemudian yang ketiga, melakukan editing dalam pembuatan pamflet tersebut. Nah, editingnya maksudnya ya, setelah kalian dapat gambarnya ya, bawa di sekolah sama Pak Guru, kemudian Pak Guru printkan. Nah, setelah hasil printnya itu kalian gunting-gunting semenarik mungkin ya. Nah, habis itu ditempel, itu namanya editing. Tempel, kemudian dituliskan, tulis tangan, keterangannya. Nah, inilah namanya editing dalam pembuatan pamflet. Yang keempat, melakukan penyusunan dan tahap penyelesaian. Nah, di sini kalian periksa kembali apakah sudah sesuai apa yang kalian buat apa tidak. Ya, misalnya contoh-contohnya apakah sudah sesuai dengan contoh yang diberikan atau tidak. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, tatap muka kedua. Nah, setelah di rumah diselesaikan, nah, minggu depan di sini pelaporan proyek.
Bisa dilihat laporan proyek? Bisa. Tatap muka kedua, berarti minggu Depan. minggu depan. Ada 3 di sini yang akan kita laksanakan. Yang pertama, mengumpulkan hasil proyek pamflet. Nah, kalian akan setelah kalian kerjakan bawa di sekolah, maka proyek kalian akan dikumpulkan. Yang kedua, masing-masing kelompok mempresentasikan pamflet yang telah dibuat. Nah, minggu depan pamflet yang kalian buat akan dipresentasikan. Kalian presentasikan bagaimana kalian buat, ya. Kemudian contoh sikapnya, gambar-gambarnya, apakah sesuai. Nah, nanti kan dilihat, tak? Iya. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting, melakukan publikasi pada mading atau majalah dinding atau tempat-tempat sekolah yang ditentukan. Nah, karena ini kalian mau pajang, ya, pamfletnya harus menarik. Karena mau dilihat orang. Jangan sampai kita buat asal-asalan, ya, ditempel juga, ada namamu di situ, nama kelompokmu, dilihat orang, ditertawai. Iya. Jadi kalian harus buat dengan sungguh-sungguh. Ya, saya minta ketua kelompoknya koordinir teman-temannya untuk menyelesaikan pamfletnya. Bisa ini? Bisa. Selanjutnya, karena ini mau ditempel di dinding atau dipajang di dinding, harus dibuatkan bingkai. Berarti harus dibingkai ini pamfletnya. Nah, pamfletnya ini bingkainya bisa menggunakan bambu, bisa menggunakan kayu atau rotan. Ini tugasnya yang laki-laki, masa perempuan yang mau bingkai toh? Iya. Jadi laki-laki bertugas bisa membuatkan bingkainya. Dari tahapan ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham? Sudah. Kapan kita kumpul? Minggu depan. Minggu depan. Oke. Jadi saya minta minggu depan, ya, 7 hari ini kita kerjakan. Mulai sekarang, mulai sebentar, pulang. Sudah mulai action, kerjakan sampai pertemuan ke depannya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum Pak Guru tutup pembelajaran hari ini, ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Iya. Saya minta Krista coba bisa berdiri dan sampaikan kesimpulannya hari ini. Kami bisa. Kami. Ya, baik. Ini sudah saya sampaikan tentang rencana kegiatan pembelajaran hari ini, rencana pembuatan pamflet, ya. Sebelum Pak Guru menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Ya, hampir semuanya, ya. Saya minta Krista coba bisa simpulkan, berdiri, sampaikan. Kami sudah mengetahui cara pembuatan pamflet. Iya, kami sudah, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana cara pembuatan pamflet, ya. Silakan duduk Krista. Yang kedua, saya tunjuk Faiz. Coba Faiz bisa? Kami mengerjakan KPD-nya berdasarkan videonya. Iya. Silakan duduk, ya. Terima kasih Faiz. Iya. Jadi tadi LKPD sudah dikerjakan, ya. Yang kalian kerjakan LKPD-nya berdasarkan video. Ya, yang terakhir yang bisa simpulkan tadi kelompok perwakilan kelompok 1, kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Saya minta Sufian. Coba Sufian bisa berdiri. Kami sedang menonton video yang ditampilkan Pak Guru. Nah, jadi silakan. Terima kasih Sufian. Ya, jadi tunggu dulu sebentar kita upload. Ya, Sufian tadi sudah menyampaikan. Ya, ada memang video yang Pak Guru sudah sampaikan, tampilkan. Nah, itu yang kalian kerjakan KPD-nya berdasarkan video yang ada. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita sudah simpulkan
dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Sebelum Pak Guru kemudian menutup rangkaian hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tentang pamfletnya masih ada yang belum tahu? Sudah. Sudah paham? Sudah. Kembali saya mengingatkan, ya, jika ada yang kurang dipahami tentang pamflet, ya, dalam proses pelaksanaan pengerjaannya, bisa ditanyakan kepada Pak Guru. Ya, bisa datang di sekolah, tanyakan ke Pak Guru, ya. Nah, sore hari bisa datang di sekolah. Untuk hari ini mengisi refleksi, ya. Jadi refleksi ini isinya tentang rangkaian pembelajaran hari ini, ya. Bagaimana pembelajaran hari ini kalian bisa isi, ya. Tuliskan nama, kemudian kelasnya, ya, silakan ditulis. Ini lembar survei ini, ya, silakan dibaca-baca petunjuknya, pengisiannya. Ya, coba. Sudah ada semua? Sudah ada semua? Ya, pertama saya jelaskan dulu ini petunjuk pengisian. Yang pertama, silakan tulis nama dan kelasnya. Silakan tulis nama dan kelasnya, ya. Sudah? Sudah tulis nama? Tunggu dulu. Coba semuanya ke depan ke sini, Pak Guru. Jadi petunjuk pengerjaan refleksinya ini di sini ada logonya di sini, ada sedih, cemberut, biasa saja dan senang. Nah, nanti kalian checklist berdasarkan pertanyaannya di sini. Ya, misalnya Bapak Ibu bertanya apakah kami senang tidak dengan pembelajaran hari ini. Nah, di sini kalian lihat apakah kalian senang pembelajaran hari ini. Ya, bisa di checklist salah satunya di situ. Silakan checklist karena ini untuk perbaikan proses pembelajarannya kita ke depannya lagi, ya. Silakan checklist berdasarkan yang kalian rasakan sekarang ini, ya. Ada berapa pertanyaan itu? Baca, pahami perintahnya apa, kemudian di checklist. Baca kembali, ya. Perhatikan petunjuknya, kemudian pertanyaannya baca, kemudian diisi. Silakan. Itu tidak merubah apa-apa tentang nilai, tidak apa-apa. Silakan, karena ini untuk perbaikannya kita dalam proses pembelajaran. Karena kalau kita refleksi pembelajaran, kalau saya tanya langsung Pak Guru, pasti kalian malu-malu bilang. Nah, jadi sekarang kalian centang saja berdasarkan apa yang kalian merasa sekarang ini.
silakan kumpul satu orang, kemudian bawa di meja depan dulu. Kelompok 2 juga begitu, silakan kumpul satu orang, meja depan, bawa di meja depan dulu. Sudah semua? Ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk menutup teman-temannya berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Ya, untuk pertemuan hari ini terima kasih semua sudah antusias dalam pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Ya, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Ya, seperti biasa kita datang di sekolah untuk belajar. Seperti biasa, sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita awali dengan doa. Saya minta ketua kelasnya untuk memandu teman-temannya berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Doa selesai. Ya, pada pagi hari ini, sebelum kita mulai proses pembelajaran, apa sudah siap untuk belajar? Sudah. Semangat? Semangat. Nah, pagi hari ini kita akan mulai dari proses pembelajaran dengan ya. Sebelumnya Pak Guru akan memeriksa siapa yang tidak hadir. Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir semua, berarti kita bersiap untuk memang belajar ya. Ya. Nah, saya perlu jelaskan manfaat kita belajar hari ini ya. Kalian sudah mengerjakan proyeknya ya. Nanti sebentar kalian akan memaparkan hasil proyeknya ya. Masing-masing kelompok akan memaparkan hasil proyeknya. Jadi ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian memaparkan hasil pamflet contoh sikap kepatuhan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian akan
mempresentasikan hasil pekerjaan proyek kalian, ya. Jadi saya minta setiap kelompok sebentar akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi mekanisme pembelajaran hari ini masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan hari ini tinggal kalian memaparkan hasil pekerjaan proyek kalian, pamflet kalian, ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Sudah siap? Sudah. Sudah semuanya siap? Sudah. Ya. Sebelum kita memaparkan proyeknya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan penilaian proyeknya, pamfletnya. Nah, yang pertama itu menariknya, ya, menariknya sebuah pamflet. Ya. Yang pertama ada gambar, ya, ada tulisannya yang bisa menarik orang-orang untuk membaca. Yang kedua, pesannya apa? Nah, pesannya harus sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi ada dua yang penting itu yang perlu kalian perhatikan dalam pembuatan pamflet. Ya. Sudah dipahami ini? Sudah. Ya. Selanjutnya, siapa yang akan duluan memaparkan hasil pamfletnya? Jadi saya minta kelompok 1. Kelompok 1, silakan diskusikan siapa yang akan memaparkan hasil presentasi kalian. Siapa? Ya, Rista. Ya, silakan Rista. Di depan sini. Di depan sini, kemudian paparkan hasil pekerjaan kalian. Ya, satu orang memaparkan. Ya, di sini. Ya. Ya. Saya persilakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil pekerjaan pamfletnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil pamflet yang berjudul Contoh Sikap Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Keluarga. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 1. Yang pertama, Erista Nur Labawo. Yang kedua, Afria Basmit. Yang ketiga, Agil. Yang keempat, Idul Saputra. Yang kelima, Intan Lestari. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan alat dan bahan cara pembuatan pamflet. Yang pertama ada kertas karton. Yang kedua ada gambar. Kita cari di Google, kemudian kita print. Dan untuk tulisannya kita menggunakan pulpen. Saya akan menjelaskan tentang di dalam pamflet ini. Yang pertama ada gambar yang bersalaman kepada orang tua atau bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, menjaga nama kehormatan keluarga. Yang ketiga, menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib. Yang keempat, menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga. Yang kelima, mematuhi nasihat orang tua. Sekian dari penyampaian kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil penyampaian dari kelompok 1. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Akan duduk kelompok 1. Selanjutnya saya minta
kepada kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan dan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Ya, kelompok 2 sudah siap. Saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan pamfletnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pembuatan pamflet contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Bahan dan bahannya akan kita kumpulkan. Yang pertama, karton, kertas karton, printer, dan HP. Gambarnya kami sudah cari di Google dan kami print. Ya, silakan jelaskan isinya. Saya akan memperkenalkan kelompok 2. 1. Marwah, 2. Iren, 3. Muhammad Pendayat, 4. Nizam, dan 5. Yusman. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. 2. Berperilaku baik dan sopan serta tidak merokok. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Yang keempat, mengerjakan pekerjaan sekolah. Itu saja rangkaian kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya bersiap kelompok 3 untuk tampil ke depan. Silakan. Ya, Rizky. Rizky di samping sini, Faiz di samping sini. Ya. Oke. Ya, sudah siap kelompok 3? Sudah. Ya, saya persilakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil pekerjaan pamfletnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. Saya akan menyebut nama-nama kelompok 3. Yang 1, Faiz Mofardi. 2, Arisa Putri. 3, Rizky Dangga. 4, Gina. Saya akan menyebut alat dan bahannya. Yang 1, kertas karton, dan ada gambar-gambar yang kita cari di Google. Baru di print. Saya akan memaparkan hasil gambar-gambar yang ada di kertas ini. Yang 1, bersihkan lingkungan kita dari sampah. Yang kedua, masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bergotong royong bersama keluarga. Yang kelima, ayo buanglah sampah pada tempatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dari hasil dari kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali ke kelompok 3. Ya, coba perhatikan ke depan, ya. Jadi secara umum
apa yang kalian kerjakan ini sudah menunjukkan tanggung jawab kalian, ya, bahwa kalian memang bersungguh-sungguh mengerjakan pamflet kalian. Karya kalian ini, ya, nanti akan kita pajang di dinding kelas ataupun di mading, ya. Nah, yang perlu saya ingin sampaikan, ya, hasil dan pekerjaan kalian nanti ini, ya, apa yang ada ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dari kelompok berapa ini? Kelompok 1, ya. Kelompok 1 ini, nah di sini perlu ditambahkan bingkainya lagi, ya. Perlu ditambahkan bingkai supaya menarik dilihat. Kalau dari secara umum ini sudah bagus. Untuk kelompok 2, ya, kelompok 2 sudah bagus. Kelompok 3, coba saya lihat. Ya, kelompok 3 ya sudah bagus. Perlu ditambahkan juga bingkainya. Kemudian selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, semuanya. Jadi saya minta 2 orang siswa saja menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya minta kesediaannya Pais bisa menyimpulkan, coba. Silakan berdiri dan simpulkan. Kami dapat memberikan contoh sikap taat terhadap peraturan di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan negara. Iya. Yang kedua, saya minta Erista untuk menyimpulkan. Kami dapat mengetahui cara membuat pamflet. Iya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini, ya. Yang pertama, kalian bisa tahu bagaimana contoh-contoh, ya, taat terhadap peraturan di berbagai lingkungan, ya, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat. Kemudian selanjutnya, ya, kalian bisa tahu bagaimana cara membuat pamflet. Nah, itu yang paling penting. Kemudian selanjutnya, saya ingatkan kembali pembelajaran minggu depan itu, ya, pembelajaran minggu depan itu masuk di bab 3. Masuk di bab 3, silakan dibaca-baca, ya, bukunya. Ya, minggu depan kita langsung masuk. Nah, selanjutnya, sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Dengan ucapan alhamdulillah, saya tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.